Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Septiani Hildiasi Putri. Kemudian yang kedua ada Ahmad Haikal Azwan, yang ketiga ada Nukta Akbar, dan yang keempat ada Nurul Hasanah. Di video kali ini kita akan belajar bareng mengenai hermeneutika Al-Quran. Tentang pengertian hermeneutika. Kata hermeneutika berasal dari bahasa Yunani hermeneuin yang bermakna mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, dan bertindak sebagai penafsir. Istilah hermeneutika yang berasal dari Yunani tersebut terkait dengan Hermes, seorang yang mempunyai tugas menyampaikan pesan para dewa kepada manusia. Tugas Hermes adalah menerjemahkan pesan-pesan dari dewa di gunung Olympus ke dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh umat manusia. Fungsi Hermes sangat penting, yakni bila terjadi kesalahpahaman tentang pesan dewa-dewa, akibatnya akan fatal bagi seluruh umat manusia. Objek dalam kajian hermeneutika adalah pemahaman, yaitu pemahaman makna pesan yang terkandung dalam teks. Maka ada 3 unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam hermeneutika, yaitu penggagas, pengujar pesan, teks, dan pembaca. Dan terhadap ketiga komponen tersebut, hermeneutika mempunyai cara-cara tersendiri untuk memperlakukannya. Dalam komponen pembaca, paling tidak ada 3 pola operasional yang diteorikan oleh hermeneutika terkait pembaca, yaitu yang pertama, seorang pembaca harus mengandalkan dirinya sebagai penggagas teks demi mendapatkan makna yang objektif. Kedua, seorang pembaca dengan berbekal prapemahamannya harus membuka diri terhadap teks dan berdialog dengannya, karena antara teks dan pembaca sama-sama memiliki horizon yang tidak bisa diabaikan. Kemudian poin berikutnya, seorang pembaca dalam satu kesempatan harus mencurigai teks, karena teks dianggap bukan lagi sekedar media, tetapi teks merupakan media legitimasi kekuasaan atau kepentingan. Kemudian dalam komponen teks penggagas, hermeneutika berusaha membangun pemahaman bahwa teks itu merupakan bagian dari budaya. Dengan demikian, teks termasuk teks Al-Quran dikaitkan sebagai produk budaya yang memungkinkan untuk didekati dengan pendekatan budaya dan perangkat-perangkat lainnya. Kemudian di poin Al-Quran sebagai wahyu dan teks akan disampaikan oleh rekan sekelompok saya. Selanjutnya yaitu Al-Quran sebagai wahyu dan teks. Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Sebagai wahyu, Al-Quran memiliki misi supaya dijadikan petunjuk, yang kemudian petunjuk wahyu tersebut setelah rentang waktu kurang lebih 23 tahun kemudian dibukukan dalam sebuah mushaf secara mutawatir. Al-Quran sering disebut juga dengan risalah. Istilah risalah menggambarkan adanya sesuatu yang disampaikan oleh pengirim atau subjek kepada penerima atau objek. Dalam artian lain, Al-Quran atau risalah yang disampaikan dengan menggunakan bahasa dan tertulis dalam teks itu berada dalam bagian budaya atau bersentuhan dengan budaya. Kemudian, karena berdasarkan fakta empiris bahwa Al-Quran ini terbukukan dan memang ada wujud tulisannya dalam mushaf, dan mushaf itu sendiri diproses dalam rentang waktu dan menempati wilayah tertentu, maka tidak menyalahi kaidah-kaidah bahasa jika Al-Quran juga diposisikan sebagai teks. Akan tetapi, yang sangat perlu ditekankan di sini adalah ketika Al-Quran disebut sebagai teks, kita harus berkeyakinan bahwa bukan berarti Al-Quran itu seperti teks profan pada umumnya. Di sini akan kami terangkan pengaruh hermeneutika terhadap tafsir atau hubungan antara hermeneutika dengan ilmu tafsir Al-Quran. Kita tahu di mana hermeneutika modern ini telah mempengaruhi metode tafsir kontemporer. Beberapa kesarjanaan muslim itu menggunakan pendekatan hermeneutika untuk menafsirkan Al-Quran dengan cara
yang lebih relevan dengan tantangan modern. Hal ini termasuk penggunaan hermeneutika kontekstual untuk menyoroti aspek-aspek sosial, aspek politik, dan aspek etis dalam Al-Quran yang mana relevan dengan kondisi masyarakat sepanjang zaman. Contohnya, Fadlur Rahman itu seorang sarjana muslim terkemuka menggunakan pendekatan hermeneutika dalam tafsirnya. Nah, hubungan antara hermeneutika dengan tafsir Al-Quran ini sangat signifikan karena keduanya berfokus pada seni dan ilmu penafsiran teks Al-Quran. Hermeneutika menawarkan berbagai metode dan pendekatan yang dapat memperkaya tafsir Al-Quran, memungkinkan penafsiran yang lebih mendalam dan kontekstual. Hal ini membantu umat muslim dalam hal memahami dan mengaplikasikan ajaran Al-Quran dalam kehidupan modern yang kompleks. Secara lebih spesifik, apabila kita melihat asumsi-asumsi dasar dalam asas-asas hermeneutika, yaitu perhatian tidak saja kepada teks namun juga kepada konteks. Sebenarnya beberapa perangkat dua variabel ulumul Quran klasik telah menunjukkan orientasi ke arah tersebut. Tema-tema seperti maki madani, asbab nuzul, dan juga nasikh mansukh secara langsung maupun tidak langsung menunjukkan perhatian akan adanya perbedaan konteks yang mempengaruhi pemaknaan suatu kalimat. Sampai di titik ini, klaim bahwa ulumul Quran masih memadai untuk mengolah dimensi pemaknaan terhadap Al-Quran harus diakui memiliki relevansi. Kemudian akan kita bahas selanjutnya yaitu dampak hermeneutika. Di sini kami bagi ke dalam 3 dampak. Yang pertama adalah curiga dan mencerca ulama-ulama Islam. Para pendukung metode hermeneutik ini tidak segan-segan memberikan tuduhan yang membabi buta terhadap para ulama Islam yang terkemuka, seperti halnya Imam Syafi'i yang berjasa merumuskan metodologi keilmuan Islam yang tidak dikehendaki oleh para pendukung hermeneutika. Ketokohan dan ilmunya tidak diragukan, namun di kalangan pendukung hermeneutik, Imam Syafi'i dijadikan bahan kritikan, bahkan sampai ada yang melecehkan pula. Kemudian dampak yang kedua adalah dekonstruksi konsep wahyu. Penggunaan hermeneutika dalam penafsiran Al-Quran cenderung memandang teks sebagai produk budaya atau produk manusia dan abai terhadap hal-hal yang sifatnya transenden atau ilahiyah. Dalam bingkai hermeneutika, Al-Quran jelas tidak mungkin dipandang sebagai wahyu Tuhan, lafadz dan makna sebagaimana dipahami mayoritas umat Islam, tetapi ia merupakan produk budaya atau setidaknya wahyu Tuhan yang dipengaruhi oleh budaya Arab, yakni budaya di mana wahyu atau Al-Quran tersebut diturunkan. Kemudian dampak yang ketiga adalah relativisme tafsir. Para pengaplikasi hermeneutik penganut paham relativisme tafsir. Tidak ada tafsir yang tetap. Semua tafsir menurut pandangan mereka dipandang sebagai produk akal manusia yang relatif, kontekstual, temporal, dan personal. Dengan demikian, menurut hermeneutika ini, maka tidak ada tafsir yang qat'i atau yang pasti. Tidak ada yang pasti kebenarannya, semuanya relatif, semuanya dhanni atau masih bersifat dugaan, praduga. Selanjutnya ada pro dan kontra hermeneutika Al-Quran. Hermeneutika Al-Quran masih diperdebatkan beberapa kelompok pro dan ada pula yang kontra terhadap hermeneutika Al-Quran. Kelompok pro yang merupakan kaum modernis Islam yang berupaya mengembalikan kejayaan umat Islam dan menyerukan agar tradisi agama nenek moyang Islam ditinggalkan secara bertahap supaya umat Islam tidak tertinggal dengan adanya perkembangan zaman. Sedangkan kelompok kontra terhadap hermeneutika Al-Quran adalah kelompok tradisional yang berupaya mengembalikan Al-Quran pada bentuk aslinya. Namun, sangat disayangkan dari pihak-pihak yang mengingkari hermeneutika Al-Quran dengan mencela umat Islam yang mengikuti hermeneutika tersebut sebagai kafir. Berikut ini ada beberapa alasan yang dimiliki oleh kelompok pro terhadap hermeneutika Al-Quran. Di antaranya adalah yang pertama, hermeneutika Al-Quran digunakan sebagai alat untuk menganalisis pemahaman, menggali makna teks dan mempertimbangkan konteks, serta untuk mengupayakan kontekstualitas. Yang kedua,
Hermeneutika Al-Quran merupakan metode penafsiran yang sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Selain itu, ada juga beberapa alasan dari kelompok kontra terhadap hermeneutika Al-Quran. Yang pertama, para ahli hermeneutika Islam mengatakan bahwasanya Al-Quran merupakan sebuah produk budaya. Mereka yang sebagai kelompok kontra sangat tidak setuju, sebab apabila Al-Quran dideskripsikan sebagai produk budaya, maka akan dipertanyakan tentang kebenarannya, mengingat bahwasannya Al-Quran merupakan kalam Allah yang mulia. Yang kedua, asas historis hermeneutika berasal dari Barat yang mengkaji kitab Bible. Dari asas historis tersebut, golongan ini tidak setuju dengan hermeneutika, yang dikarenakan anggapan mereka sama saja menyamakan kitab Bible dengan kitab suci lainnya.